Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Pada video kali ini kita akan menonton alur cerita film Crow Zero, dimana terdapat 3 sequel pada film ini. Dan yang kita bahas hari ini adalah sequel pertama yang rilis tahun 2007. Sebuah film aksi Jepang yang didasarkan pada manga Cross karya Hiroshi Takahashi. Film ini disutradarai oleh Takahi Miike dan dibintangi oleh Suhun Oguri, Yosuke Yabe, Meisa Kuroki, dan Takayu Yamada. Menceritakan tentang perjalanan seorang siswa di Jepang yang berusaha menjadi pemimpin terkuat di sekolahnya, yang bernama Suzura. Jika siswa di sekolah pada umumnya berlomba-lomba ingin mendapatkan nilai yang bagus untuk mencapai kesuksesan, lain hanya di sekolah ini. Para siswanya berlomba-lomba untuk menghajar satu sama lain agar terlihat hebat dan mendapatkan gelar Abang Jago. Oke sobat, tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria tampan dan berani yang bernama Takiya Genji sedang menghapus sebuah tulisan nama Tamao Serizawa. Tamao Serizawa adalah pemimpin dari satu kelompok terkuat di Suzura. Pada hari itu, merupakan hari pertama penerimaan siswa baru di SMA Suzura. Dan Genji merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Di dalam aula gedung sekolah sedang menggelar acara tersebut. Pada saat itu, seorang siswa yang sedang berpidato dengan semangatnya dan sesumbar akan menguasai sekolah Suzura. Ketika ia telah selesai berpidato, salah satu siswa lain mengatainya pentol korek yang membuatnya marah dan aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Ketika sedang asiknya berkelahi, semua siswa berhenti sejenak karena sekolah mereka kedatangan beberapa orang yang mengatasnamakan kelompok Yakuza, di mana mereka sedang mencari Serizawa, dan salah satu orang di kelompok itu bernama Ken yang nantinya akan berteman baik dengan Genji. Scene berpindah di mana akhirnya kita bertemu dengan salah satu siswa terkuat di Suzura yang bernama Tamao Serizawa. Ketika itu, Serizawa sedang menemani temannya, Tokyo, yang sedang berobat di rumah sakit. Namun, entah kenapa saat itu Serizawa sedikit cuek dengan Tokyo, di mana ia meninggalkannya sendirian dan Serizawa membawa motornya pergi dari sana. Serizawa yang membawa motor secara ugal-ugalan menghantam sebuah mobil yang terparkir dengan menggunakan kepalanya hingga kaca mobil tersebut pecah. Lalu, saat di jalan, Serizawa tanpa sengaja hampir bertabrakan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh salah satu petugas polisi yang telah mengenal Serizawa. Saat itu, polisi tersebut berusaha mengejar Serizawa. Lalu, saat pengejaran sampai di dekat pasar, sang petugas polisi yang memiliki dendam dengan para pedagang pasar karena tidak pernah diberi diskon belanja menabrak hampir semua dagangan para pedagang di pasar tersebut. Serizawa yang sebenarnya telah berhasil kabur akhirnya terpancing dengan ucapan sang polisi yang menyebutnya pengecut. Ketika itu, mereka sepertinya berniat adu kekuatan kendaraan di mana motor versus mobil, yang tentu kita ketahui siapa yang lebih kuat. Namun, akibat sumpah serapa para pedagang yang ditunjukkan untuk polisi tersebut mengakibatkan mobil sang polisi terbalik. Kembali ke SMA Suzura, di mana anggota Yakuza mengira kalau Genji adalah Serizawa, yang akhirnya bernasib mengenaskan di mana mereka semua dihajar oleh Genji. Sementara itu, Serizawa yang mengalami masalah dengan motornya tiba-tiba telah berada di Suzura dan melihat Genji yang menghajar beberapa anggota Yakuza.
pertemuan pertama antara Genji dan Serizawa tak berlangsung lama, karena setelah itu muncul petugas polisi yang sebelumnya beserta puluhan polisi lainnya yang menangkap Serizawa. Scene berpindah di mana Genji yang sedang berada di bar dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ruka Aizawa. Ketika itu, mereka baru pertama kali bertemu, dan seperti pada umumnya cowok cool, saat itu Genji berusaha seperti tidak tertarik dengan Ruka, tapi diam-diam memperhatikannya saat sedang bernyanyi. Masih bersama Genji di mana ia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang ayah yang merupakan salah satu pemimpin Yakuza dari organisasi Ryusekai. Di sini, kita mengetahui jika ayahnya Genji juga pernah bersekolah di Suzura dan bercita-cita ingin menaklukkan Suzura namun gagal. Lalu, muncullah Genji yang diharapkannya dapat meneruskan cita-citanya itu. Sementara itu, Serizawa yang sedang bermain gap bersama teman-temannya, mereka adalah Tokyo, Tokaji, dan Satsumoto. Saat itu, muncullah Genji yang mengganggu permainan mereka, hingga Serizawa ingin menghajarnya. Perselisihan antara Serizawa dan Genji berhenti sesaat Mikami Brother datang untuk menantang Serizawa berduel. Pada saat itu, Tokyo yang ternyata teman lamanya Genji menyarankan untuk Genji mengalahkan siswa kelas 2 yang bernama Rindamen sebelum menghadapi Serizawa. Setelah Genji pergi, Serizawa pun menghajar Mikami Brother sendirian. Kembali lagi ke Genji di mana ia bertanya soal Rindamen dengan murid lain. Di sini, kita mengetahui kalau Rindamen adalah monster yang sesungguhnya di SMA Suzura karena ia belum pernah dikalahkan oleh siapapun, bahkan Serizawa. Ketika mereka sedang bergosip tentang Rindamen, muncul orangnya yang membuat beberapa siswa yang bersama Genji kabur terbirit-birit. Nampak Rindamen memiliki tubuh yang besar dan gagah. Tak lama muncul Ken yang berniat menghajar Genji, namun sebaliknya, ia malah yang dihajar Genji. Setelah itu, Genji dan Ken telah berada di bar, di mana Ken mengatakan bahwa ia dapat membantu Genji untuk menguasai Suzura. Dimulai dari menguasai salah satu kelas yang dipimpin oleh seorang siswa yang bernama Chuta. Di tempat lain, Tokyo dan Serizawa sedang memandangi matahari terbenam. Saat itu, Tokyo sedikit mengenang masa lalunya bersama Genji, lalu berkata kepada Serizawa jika ia akan membantunya untuk mengalahkan Genji. Sementara itu, Chuta yang telah bergabung dengan Genji bertemu dengan Ken, di mana mereka membahas struktur kekuatan di Suzura. 十勝裕二は1、2年の時に百獣の王芹沢玉緒です。 Dari semua cerita Chuta tentang struktur kekuatan di Suzura, mereka akhirnya menargetkan kelas C yang dipimpin oleh siswa yang bernama Makise. Alasan mereka menargetkan Makise karena ia tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan karena sudah beberapa kali Makise dikalahkan oleh Serizawa, tapi ia menolak untuk mengikutinya. Lalu, Chuta mengatakan bahwa Makise lemah terhadap wanita. Mendengar itu, Ken pun berniat untuk mencarikan Makise wanita agar ia dapat ikut bergabung dengan Genji. Pada saat itu, Ken gagal untuk mencari wanita yang ingin diajak kencan. Sampai akhirnya, tanpa sengaja Genji melihat Ruka dari kejauhan yang ternyata sedang membantu ibunya berjualan sayur. Ketika itu, Genji memberikan kode kepada Chuta dan Ken bahwa ia telah mendapatkan wanita untuk diajak kencan. Setelah itu, Genji pun bertemu dengan Makise dan mengajaknya untuk pergi kencan dengan para wanita.
Ketika waktunya tiba, Makise yang menggunakan pakaian layaknya Pak Boy mengatakan jika ia tidak mendapatkan kekasih hari itu, maka ia tidak akan bergabung dengan Genji. Tak lama, Ruka dan teman-temannya pun datang, dan seperti yang telah kita prediksi dari awal, bahwa kencan ini akan berantakan karena kelakuan Makise yang aneh. Lalu, pada akhirnya, Ken dan Chuta yang berniat melakukan drama untuk menjadikan Makise sebagai pahlawan, akhirnya gagal akibat mulut lemes Makise dan Ken, di mana Ruka dan teman-temannya mengetahui rencana mereka. Setelah kejadian memalukan itu, Genji pun menangis di luar yang dilihat langsung oleh Makise. Namun, kegagalan Makise mendapatkan kekasih tidak juga berakibat gagalnya ia bergabung dengan Genji. Karena setelah itu, Makise bersedia untuk bergabung dengan Genji. Takia. お前に預ける。 Di sisi lain, Serizawa dan kelompoknya sedang berkumpul, lalu tiba-tiba muncul Satsumoto yang memberitahukan kepada Serizawa bahwa Makise telah bergabung dengan Genji dan berniat mengajak pemimpin kelas D yang bernama Izagi. Ketika itu, Serizawa tidak terlalu khawatir. Ia berkata jika kelompok mereka dapat mengalahkan kelompok Genji. でもそのマキセが遺跡を巻き込もうとしてるんですよ。 D 組の伊崎は Scene berpindah di mana Genji bertemu dengan Izagi, di mana ia bertanya soal keseriusan Izagi untuk bergabung dengannya. Namun, sepertinya Izagi tidak terlalu serius untuk bergabung dengan Genji, di mana ia telah mempersiapkan anak buahnya untuk menghajar Genji secara bersama-sama. Perkelahian itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Genji yang mungkin tulang-tulang rusuknya telah patah, akhirnya KO dan tak sadarkan diri. Setelah itu, Genji yang KO dibawa oleh Izagi ke tempat Makise dan Chuta berkumpul. Saat itu, Izagi bertanya kepada Makise kenapa ia ingin bergabung dengan Genji. Lalu, Makise pun menjawab kalau ia juga tidak tahu. Izagi yang pada awalnya tidak berniat bergabung dengan Genji, namun setelah melihat tekad apinya, Izagi bersedia untuk bergabung dengan Genji. 明日からダーツを教えてやるって。 Setelah Genji sadar, ia bersama Ken berjalan-jalan sambil berbincang. Lalu tak lama, mereka melihat Ruka sedang diganggu oleh sekelompok pria. Melihat itu, tentu Genji dan Ken membantu Ruka, di mana Ken memberanikan diri untuk menghadapi sekelompok pria tersebut sendirian. Lalu, Genji dan Ruka pun kabur. Genji yang berhasil kabur bersama Ruka tak lantas melupakan Ken, di mana Genji menelepon Ken dan menanyakan keadaannya. Di sini kita dapat melihat betapa mengenaskannya nasib Ken ini, di mana mukanya babak belur akibat berkelahi sebelumnya. Sementara itu, ketika besoknya, Izagi akhirnya bergabung dengan Genji dan mereka bersenang-senang saat itu. Di sisi lain, Serizawa dan Tokyo yang tidak diajak main melihat Genji dan kelompoknya dengan tatapan iri. Saat itu, mereka melihat kelompok Genji semakin besar yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika itu, Tokaji yang dijuluki si muka celeng berbuat curang, di mana ia dengan sengaja mengeroyok Izagi sesaat ia sendirian, yang membuat Izagi mengeluarkan congek di hidungnya. Maksudnya darah. Genji dan kelompoknya yang telah selesai bermain-main tanpa sengaja melihat Izagi yang telah tergantung bak Spiderman. Melihat Izagi babak belur membuat hati Genji tersakiti dan mengira kalau ini perbuatan Serizawa. Lalu Genji berniat untuk berduel dengannya. Pada saat itu, Makise menasihati Genji di mana mereka belum bisa berduel dengan kelompok Serizawa karena jumlah kelompok mereka masih sedikit, yang untungnya dapat dimengerti oleh Genji.
masih bersama Genji di mana ia dan Makise sedang bersantai di sebuah bar. Tapi tiba-tiba muncul Serizawa dan Tokyo di sana yang tentu membuat Genji bereaksi. Yang anehnya, Genji saat itu malah ingin memukul Tokyo, bukan Serizawa. Melihat ada yang ingin ribut di barnya, pemilik bar meneriaki mereka untuk berkelahi di luar. Namun, sesaat Genji dan Serizawa ingin keluar, tiba-tiba Tokyo kejang-kejang yang membuat Genji terheran-heran. Tokyo! Oi! Tokyo! Pada saat itu, ternyata Tokyo sedang sakit parah yang sebenarnya telah diketahui oleh Serizawa pada awal cerita. Genji yang sepertinya sedikit memikirkan kondisi Tokyo seketika berubah menjadi liar, di mana ia menghajar banyak orang untuk tujuan agar mereka dapat mengikuti kelompoknya. Tindakan Genji itu tentu ditolak oleh Makise, di mana ia beberapa kali berusaha menghentikan Genji namun tidak berhasil. Lalu, pada akhirnya Genji dapat berhenti sesaat Makise bilang kalau ia tidak akan mengikuti Genji jika Genji seperti ini. Sementara itu, Genji yang bertemu dengan Ken seketika curhat dengannya, dan Ken akhirnya mengetahui kalau Genji adalah anak dari pemimpin Yakuza kelompok Ryusekai. Hal itu tentu membuat Ken kaget di mana Ryusekai adalah musuh dari kelompok Ken. Scene berpindah di mana Tokaji sedang membahas rencana kotornya bersama beberapa anggota Serizawa, di mana ia ternyata menyewa kelompok Bando untuk menculik Ruka, wanita yang dekat dengan Genji. Tujuannya hanya satu, untuk membuat Genji lelah sebelum menghadapi Serizawa. Kembali ke Ken di mana ia menghadap bosnya, yang ternyata bosnya telah tahu jika Ken sering bermain dengan anak-anak Sozora. Saat itu, bosnya Ken juga tahu jika ia berteman dengan anak pemimpin kelompok Ryusekai, di mana ia menyuruh Ken membunuh Genji dengan memberikan sebuah pistol. Setelah itu, ketika sorenya, Ken bertemu dengan Genji dan sepertinya berniat membunuh Genji saat itu. Tak lama, muncul Serizawa di mana ia memberi informasi tentang Tokyo kepada Genji. Saat itu, Serizawa mengatakan jika mereka harus segera mengakhiri perang antara kelompok mereka sebelum Tokyo kembali. Setelah itu, Serizawa pun pergi meninggalkan Genji. Di sisi lain, Ken membatalkan rencananya untuk membunuh Genji dikarenakan ia melihat kehidupan Genji yang sempurna dan merasa jika impiannya bisa diteruskan oleh Genji. Lalu, Ken pun pergi yang sebelumnya memukul Genji. Genji! Di tempat lain, Izagi yang telah kembali dari rumah sakit akhirnya disambut oleh Genji dan kawan-kawan. Sementara itu, Ken yang sepertinya sudah siap mati akhirnya menemui ayahnya Genji, di mana ia memberitahukan rencana bosnya serta memberikan sebuah surat untuk diberikan kepada Genji. あいつをこの世界に入れるんですか? Di sisi lain, Ruka yang sebelumnya telah diculik menelepon Genji dan memberitahukan kalau ia diculik oleh kelompok Bando. Genji yang baru saja selesai minum Thai tea seketika bersemangat dan memutuskan untuk menyelamatkan Ruka yang diikuti oleh teman-temannya. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan dan pada saat itu karena lebih banyak berteriak Korea, tim Genji pun dapat mengalahkan tim Bando. Namun, ada hal aneh yang disadari Genji, di mana seperti yang diinformasikan Ruka bahwa orang-orang yang menculiknya memakai jaket tengkorak. Tapi, pada saat melihat kelompok Bando, Genji tidak melihat satupun orang yang memakai jaket tengkorak. やったのお前らじゃねえのか? 別にそんなことどうでもいいんだ。じゃあ誰だよ? Menyadari kalau mereka salah sasaran,
dimanfaatkan kelompok Bando untuk mengintimidasi Genji, di mana ketua Bando bernama Hideto meminta ke telinga Makise untuk dipotong menggunakan pisau yang telah disiapkan. Namun, Genji yang gentleman bersedia menggantikan Makise, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Hideto. そんな汚ねえ耳いらねえよ。 Pada saat itu, Hideto pun memberitahukan tentang keberadaan Ruka dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya, di mana mereka disuruh oleh kelompok Serizawa. Genji yang telah sampai di tempat Ruka diculik akhirnya bertemu Serizawa dan kelompoknya, di mana Serizawa memukul Tokaji sebagai otak penculikan. Di akhir pertemuan itu, akhirnya Serizawa dan Genji memutuskan untuk bertarung besok di lapangan Suzura. 明日5時。場所は俺たちのすすらん。 Ketika Genji pulang ke rumahnya, ia diberikan surat yang dititipkan Ken kepada ayahnya. Saat itu, akhirnya Genji juga tahu jika Ken menentang perintah bosnya untuk membunuhnya. Pada saat itu, Genji berniat menyelamatkan Ken dengan membawa samurai. Namun, dicegah oleh ayahnya, di mana ayahnya Genji mengatakan bahwa itu jalan yang dipilih Ken untuk menebus dosa-dosanya, dan memastikan Genji untuk meneruskan perjuangannya. Lalu, hari yang ditunggu pun dimulai, di mana pertarungan antara kelompok terkuat di Suzura akan berlangsung. Pada hari itu, banyak kejadian penting di mana Ken akan menerima nasibnya karena menentang perintah bosnya, dan Tokyo yang akan dioperasi. Dan saat semua telah berkumpul, perkelahian pun dimulai. Tak lama, ketika perkelahian itu berlangsung, muncul kelompok Bando yang membantu tim Genji untuk mengalahkan tim Serizawa. Pertarungan terakhir akhirnya dimulai antara Genji dan Serizawa. Sementara itu, Ken yang dibawa ke pelabuhan telah siap dieksekusi oleh bosnya. Kembali lagi ke Genji, di mana pertarungannya dengan Serizawa sangat sengit. Lalu, nasib Ken pun akhirnya selesai ketika bosnya menembaknya menggunakan pistol dan menyepaknya hingga terjatuh ke air. Pertarungan antara Genji dan Serizawa pun berakhir dengan kemenangan Genji. Tak lama, Serizawa mendapatkan telepon dari rumah sakit di mana Tokyo berhasil melewati operasinya yang disambut dengan tangisan bahagia. Lalu kembali lagi ke Ken yang tidak jadi mati dikarenakan jaket yang diberikan bosnya sesaat sebelum eksekusi ternyata jaket anti peluru. Di akhir cerita, Tokyo yang telah kembali bersama Serizawa sedang melihat Genji berduel dengan Rindamen, yang dimana perbedaan kekuatan antara mereka berbeda jauh.
Oke sobat, pada sequel pertama ini Genji dapat mengalahkan kelompok Serizawa yang otomatis Genji menjadi pemimpin di Suzura. Bagaimana sequel keduanya? Nantikan di video berikutnya dan tak bosan-bosan, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.